Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelku. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang seru lagi, yakni kita akan membahas putar lokomotif dan alat putar lokomotif. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, aku mau ganti baju terlebih dahulu nih. Nah, jadi kita ganti baju dulu aja deh ya. Nih, 1, 2, 3. Nah, oke. Jadi kita udah ganti baju yang ada gambar lokomotifnya. Tapi ini lokomotif CC206 ya. Nggak apa-apa lah. Nah, oke teman-teman, jadi kita akan membahas seputar lokomotif dan alat putar lokomotif. Nah, yang pertama, kenapa lokomotif itu harus diputar, teman-teman? Nah, padahal lokomotif nih ya, kalau kita lihat di perkeretaapian Indonesia saat ini, lokomotif jenis CC201, CC202, CC203, CC204, bahkan CC205 itu bisa berjalan maju atau mundur dengan kecepatan yang sama, teman-teman. Beda dengan mobil ya. Mobil atau kendaraan-kendaraan lain ketika kecepatan maju itu biasanya lebih kenceng, kalau mundur biasanya lebih pelan gitu ya, nggak bisa setara gitu ya. Yang pertama aku mau jelasin dulu kenapa lokomotif harus diputar. Dari beberapa riset yang aku lakukan di beberapa website internet ya, termasuk di website semboyan35.com. Jadi aku juga udah riset di beberapa situs-situs lainnya juga kenapa lokomotif harus diputar. Bahkan aku juga udah pernah tanya sama masinisnya langsung kenapa lokomotif itu harus diputar. Nah, yang pertama, tujuan lokomotif diputar ini adalah untuk mempermudah pandangan masinis, teman-teman. Jadi masinis tuh kalau lokomotifnya mempunyai satu kabin ya, jadi masinis tuh lebih enak pastinya lebih enak kalau lokomotifnya tuh jalan maju, teman-teman. Karena apa? Karena ya lebih mudah aja, karena pandangannya lebih leluasa, lebih enak gitu, lebih lebar gitu ya daripada jalan mundur. Nah, di sini di kalangan railfan ini biasa menyebut kalau maju itu SH, kalau mundur itu LH ya. SH kepanjangan dari short hood atau hidung pendek, sedangkan LH adalah kependekan dari long hood atau hidung panjang, ujung panjang ya. Nah, dan biasanya masinis lebih suka bawa lokomotif itu dengan posisi short hood atau SH ya. Dan itu sebabnya kenapa lokomotif itu ketika sampai di stasiun tujuan ya harus diputar. Karena besok harinya atau nanti sorenya atau nanti malamnya atau entah gimana itu akan kembali lagi, teman-teman. Jadi misalnya nih kereta api Probowangi deh. Kereta api Probowangi dari Surabaya ke Banyuwangi. Dari Surabaya ke Banyuwangi lokomotifnya maju kan. Sedangkan dia kembali lagi dari Banyuwangi Surabaya, lokomotifnya tetap jalan maju ya. Jadi itu di Banyuwangi itu diputar, dilakukan proses pemutaran, teman-teman. Yang kedua ya, lokomotif punya satu kabin ya. Kebanyakan di Indonesia lokomotif tuh punya satu kabin, meskipun sekarang udah ada beberapa lokomotif yang memiliki dua kabin seperti CC206 dan CC300, teman-teman. Tapi kebanyakan nih masih satu kabin ya, seperti CC201 yang armadanya itu sangat banyak, CC203, CC202, CC204, bahkan CC205 ya. Itu hanya memiliki satu kabin masinis saja. Itu alasannya kenapa diputar ya. Dan berkesinambungan dengan alasan yang pertama tadi, untuk mempermudah pandangan masinis. Nah, yang selanjutnya untuk mengurangi tekanan pada roda, teman-teman. Jadi lokomotif ini kan, misalnya nih lokomotif ini dikhususkan untuk dinas kereta api Probowangi ya, berdinas kereta api Probowangi selama 1 bulan penuh gitu. Nah, nggak mungkin juga lokomotif kereta api Probowangi ini jalan maju terus nanti mundur, maju mundur, nggak mungkin. Pasti nanti sampai di stasiun Ketapang itu diputar, kembali lagi ke Surabaya itu dengan berjalan maju ya. Tujuannya untuk apa? Yaitu karena kan kalau kereta api ini berjalan di atas rel tuh, ketika menikung salah satu rodanya itu akan mendapat tekanan, teman-teman ya. Kan mendapat tekanan dan itu juga menyeimbangkan lokomotif nanti. Pengaruhnya juga penyeimbangan lokomotif nanti ya. Jadi kalau lokomotifnya jalan maju, nanti jalan mundur, jalan maju, mundur, kan posisinya tetap nggak berubah kan. Tapi kalau lokomotif itu diputar ya, nanti tekanannya bisa seimbang gitu. Kan tikungannya nggak mungkin lah, kereta jalan tikungannya beda-beda, nggak mungkin, pasti sama semua kan. Dalam satu lintasan tuh pasti sama kan. Nggak seperti jalan raya ya. Kereta ini punya jalan sendiri gitu. Jadi wajib diputar untuk menyeimbangkan tekanan pada
roda atau bogi lokomotif itu sendiri. Bagaimana dengan kereta atau gerbong? Nah sama teman-teman, kereta atau gerbong tuh terkadang juga diputar ya, tapi kadang-kala kita nggak tahu gitu kapan kereta itu diputar, kapan gerbong itu diputar, kita juga nggak tahu karena posisinya sama, diputar itu tetap sama posisinya ya. Nah yang unik lagi ini lokomotif dengan 2 kabin tapi diputar ya. Kalian pasti belum pernah tahu, belum pernah dengar ya. Jadi aku juga pernah dapat fotonya, kebetulan ini beruntung banget. Waktu di Purwokerto, dulu di Purwokerto sekitar tahun 2016-2017, aku main-main ke depo kan. Di situ juga ada acara komunitas railvan pada waktu itu. Dan aku main-main ke depo, dan kebetulan di situ ada lokomotif CC206 terparkir ya. Terparkir di sebelah pemutar lokomotif, di sebelah turntable. Nah setelah aku kurang lebih nunggu itu kalau nggak salah 1 jam sampai 2 jaman lah ya, lokomotif itu dihidupin teman-teman, dipanasin. Nah setelah dipanasin, aku kira mau langsung ke stasiun lah, ternyata enggak. Ternyata dia malah maju, setelah itu mundur, balik ke turntable teman-teman, balik ke turntable. Setelah itu diputar gitu. Aku ada fotonya nih ya, aku tunjukin ke kalian juga. Nah ini seperti ini fotonya. Lokomotif CC206 diputar gitu. Padahal lokomotif CC206 ini punya 2 kabin gitu. Dan aku tanya ke salah satu teknisinya itu karena kabin yang satu mengalami gangguan ya, kabin yang satunya mengalami gangguan dan hanya bisa digunakan untuk 1 kabin. Dan sehingga lokomotif itu diputar untuk dikirim ke Balai Yasa Yogyakarta dan menjalani perbaikan pada kabin yang mengalami gangguan itu teman-teman. Seperti itu. Karena ada beberapa daop yang tidak mengizinkan lokomotif itu, bukan tidak mengizinkan sih, lebih cenderung ke mengharuskan lokomotif itu berjalan ujung pendek atau SH ya. Sebisa mungkin harus berjalan ujung pendek. Karena resiko juga teman-teman. Karena kalau lokomotif itu berjalan ujung panjang, resikonya pada masinis itu pandangannya sangat terbatas teman-teman. Dan ketika ada misalnya gini, kalian tahu blind spot pasti kan? Blind spot itu adalah spot-spot tertentu yang tidak terlihat oleh sopir atau oleh pengemudi. Ya, sama halnya dengan kereta api. Kereta api juga punya blind spot teman-teman. Jadi ketika ada orang menyeberang dan lokomotifnya berjalan ujung panjang, masinis itu juga mempunyai blind spot. Bisa saja orang yang menyeberang pada rel itu nggak kelihatan oleh masinis. Jadi sehingga masinis itu nggak bisa nggak bisa ngerem tepat waktu, dan akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk mengurangi resiko juga, karena lokomotif yang berjalan ujung panjang ini juga memiliki blind spot yang sangat banyak gitu teman-teman. Meskipun itu juga bisa dilakukan ya. Lokomotif tuh bisa jalan ujung panjang, dan pada prakteknya, pada kenyataannya di Daop 9 Jember ini masih ada ya lokomotif yang berjalan ujung panjang tuh masih ada. Contohnya adalah kereta api Tawang Alun dan juga kereta api Sri Tanjung. Itu selalu berjalan ujung panjang lokomotifnya ketika kereta tersebut mengarah ke Ketapang teman-teman. Jadi kalau dari kan kereta api Tawang Alun tuh relasinya Ketapang sampai Malang, dan kereta api Sri Tanjung tuh Ketapang sampai Yogyakarta ya, sampai Lempuyangan. Ketika berangkatnya mereka tuh jalan ujung pendek teman-teman. Nah, jalan ujung pendek pagi hari. Nah, ketika baliknya dari Jogja ataupun dari Malang, itu mereka jalan ujung panjang. Karena apa? Karena posisi lokomotif tuh di stasiun Bangil dan juga stasiun Surabaya Surabaya Kota sekarang ya, untuk kereta api Sri Tanjung itu diputar teman-teman, dipindah posisinya. Yang sebelumnya ada di depan dipindah ke belakang, karena percabangan yang ada di Surabaya dan Bangil itu mewajibkan lokomotif harus pindah posisi ya. Nggak bisa kalau lokomotif langsung belok mutar ini, nggak bisa ya. Jadi harus pindah posisi gitu teman-teman. Itu salah satu contohnya, dan masih banyak lagi di daop-daop lain ya. Dan alat putar lokomotif ya. Alat putar lokomotif. Jadi lokomotif itu diputar ada alatnya juga teman-teman. Nggak sembarang lokomotif bisa langsung putar balik gitu, nggak ya. Nggak gitu. Jadi lokomotif ini punya 3 jenis pemutar ya. Yang pertama ada balon loop. Nah, balon loop ini alat pemutar yang menghabiskan banyak lahan ya teman-teman ya. Dan balon loop ini yang paling
Yang paling lama, proses pemutarannya paling lama ya balon loop ini teman-teman, karena dia harus memutar gitu ya. Balon loop nih biasanya luas banget teman-teman. Sekarang masih ada, balon loop ini masih digunakan di depo lokomotif Sidotopo yang ada di Surabaya teman-teman ya. Yang kedua ada segitiga pembalik teman-teman. Segitiga pembalik ini lahan yang digunakan atau tanah yang digunakan juga cukup luas, tapi tidak seluas balon loop ya. Dan segitiga pembalik ini merupakan alat pemutar lokomotif yang menurut aku paling rumit teman-teman. Kenapa paling rumit? Karena lokomotif itu harus berjalan dari misalnya dari stasiun nih, dari stasiun ke depo, dia harus berjalan ke ujung wesel, nanti mundur lagi ke ujung wesel yang satunya, balik lagi ke ujung wesel yang satu. Jadi cukup rumit ya. Dan aku juga udah pernah bikin videonya. Nanti kalau kalian penasaran, kalian bisa tonton videonya saat lokomotif diputar di segitiga pembalik yang ada di stasiun Ketapang Banyuwangi. Linknya udah aku taruh di deskripsi, atau kalian bisa lihat di pojok kanan atas teman-teman ya. Di situ juga udah aku taruh linknya. Kalian bisa tonton videonya ya. Nah, segitiga pembalik ini ya, segitiga pembalik ini ada di beberapa tempat di Indonesia, di beberapa stasiun di Indonesia. Salah satu contohnya yang paling terkenal adalah di Banyuwangi Baru yang sekarang sudah berganti nama menjadi Ketapang, teman-teman. Itu di situ segitiga pembalik yang sampai saat ini masih digunakan. Dulunya segitiga pembalik itu merupakan bagian dari balon loop teman-teman ya, balon loop yang ada di stasiun Banyuwangi Baru. Tapi semenjak angkutan pupuk yang ada di Banyuwangi itu berhenti sekitar pada tahun 2000-an ya kalau tidak salah, balon loopnya ditutup, jalur balon loopnya ditutup, menyisakan segitiga pembalik itu aja teman-teman. Oke, alat putar lokomotif yang ketiga atau yang terakhir adalah turntable. Turntable ini semacam alat putar yang besar, yang cukup besar dan tidak memakan lahan yang cukup banyak gitu ya. Jadi biasanya hanya ada di lingkungan depo lokomotif saja teman-teman. Dan turntable ini kalau kita artikan ke bahasa Indonesia adalah meja putar ya. Turn artinya putar, table artinya meja. Jadi turntable artinya meja putar. Meja putar yang dikhususkan untuk lokomotif. Hampir semua depo di Indonesia, semua depo lokomotif di Indonesia mempunyai turntable ini teman-teman ya. Kecuali depo lokomotif Banyuwangi, depo lokomotif Sidotopo itu nggak punya turntable, dan masih banyak lagi yang nggak punya turntable. Tapi kebanyakan memang turntable ini menjadi alat yang wajib dimiliki oleh depo lokomotif itu sendiri teman-teman ya. Dan aku kasih contoh teman-teman ya. Di sini ada beberapa contoh lokomotif saat diputar teman-teman. Nah ini yang menarik nih ya. Beberapa contoh lokomotif yang diputar. Jadi aku mau kasih lihat ke kalian beberapa contoh gambar lokomotif yang sedang diputar. Oke. Nah, ini dia nih ya. Dan ini juga aku juga udah pernah bikin videonya teman-teman. Nah, ini contoh yang ada di Ketapang Banyuwangi, jalur segitiganya tuh berbentuk seperti ini. Dan lokomotif biasanya diputar berjalan dari ujung ke ujung wesel, dari ujung wesel satu ke ujung wesel yang lain, seperti itu ya. Nah, ini yang segitiga pembalik. Kalau yang balon loop aku nggak punya, karena itu hanya ada di Sidotopo, dan di Sidotopo itu, di depo lokomotif Sidotopo itu merupakan area steril yang nggak bisa dimasuki oleh sembarang orang, dan nggak boleh dan nggak boleh foto-foto atau video di situ teman-teman. Jadi sangat steril sekali gitu ya. Ada juga turntable nih, aku kasih beberapa fotonya untuk turntable. Nah ini yang paling banyak nih teman-teman, termasuk lokomotif CC206 yang diputar di turntable. Untungnya aku sempat ambil fotonya teman-teman, dan ini langka banget, ini momen yang sangat langka, yang jarang ditemui dimanapun itu teman-teman ya. Lokomotif CC206 2 kabin, coba bayangin deh logikanya gimana. Lokomotif 2 kabin tapi diputar di turntable gitu. Tujuannya untuk apa? Ya untuk itu tadi. Nah, untuk menyeimbangkan tekanan pada roda, dan juga karena itu ada trouble pada kabinnya, jadi itu lokomotif diputar. Jadi kabin yang masih normal, yang masih berfungsi dengan baik, itu yang digunakan untuk jalan maju gitu. Karena nggak mungkin lokomotif CC206 ini berjalan, jadi kabinnya misalnya di depan sini nih, lokomotifnya berjalan gini, nggak mungkin, karena masinisnya nggak bakal kelihatan gitu teman-teman ya.
Oke, karena lokomotif CC206 nih punya 2 kabin gitu teman-teman. Oke, jadi udah beberapa aku udah kasih contoh ya. Dan mungkin itu aja teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Buat kalian yang tertarik untuk request mau membahas apa, kalian tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa juga kasih like untuk video ini teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari aku kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah menonton. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.